Siapa yang tidak kenal dengan Jakarta? Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dan merupakan kota metropolis yang memiliki padat penduduk sekitar 10 juta jiwa. Walaupun menjadi kota dengan padat penduduk, banyak destinasi wisata yang bisa ditelusuri. Untuk berkunjung ke tempat wisata di kota Jakarta, kita bisa menggunakan transportasi umum. Salah satu transportasi yang saya gunakan saat ini adalah bis pariwisata. Bis pariwisata ini disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta yang ingin berkeliling Jakarta secara gratis. Bis pariwisata ini memiliki banyak rute. Salah satu rute saat ini yang akan saya kunjungi adalah Monas. Di dalam bis ini cukup luas dan fasilitasnya sangat nyaman dan bersih. Banyak masyarakat yang menaiki bis ini dikarenakan adanya hari ulang tahun Jakarta yang ke-492. Bis pariwisata ini memiliki banyak rute. Salah satu rute saat ini yang akan saya kunjungi adalah Monas. Setelah turun dari bis pariwisata, langkah kaki saya berjalan menuju tempat wisata yang saya kunjungi, yaitu Monumen Nasional atau yang biasa disebut Monas. Monas merupakan monumen setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan ini dimulai tanggal 17 Agustus 1961. Setiap dinding halaman luarnya terdapat ukiran-ukiran relief yang menceritakan tentang sejarah bangsa Indonesia dari masa kerajaan hingga masa pembangunan modern. Untuk masuk ke kawasan Monas, Anda cukup membayar Rp15.000 untuk kategori dewasa dan Rp4.000 untuk kategori anak-anak. Untuk pembelian tiket masuk, Anda diwajibkan menggunakan kartu J-Card yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam Monas sendiri, terdapat beberapa ruangan. Ada ruangan Museum Sejarah Nasional, ruang kemerdekaan, pelataran, serta puncak Monumen Nasional. Sekarang saya berada di Museum Sejarah Nasional Indonesia yang terletak di bagian dasar Monumen Nasional. Ruangan Museum Sejarah Nasional memiliki ukuran luas yaitu 80 x 80 meter dan dapat menampung sekitar 500 orang pengunjung. Ruangan besar berlapis marmer ini mempunyai 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah sehingga totalnya ada 51 diorama. Wow, sungguh luar biasa. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut yang bergerak searah jarum jam. Saat ini, saya sedang melihat diorama tentang pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Seperti yang sudah tertera di papan informasi, bahwa pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Kemudian, saya melangkahkan kaki menuju ruang kemerdekaan. Di ruang kemerdekaan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia.
Di antaranya, ada naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Lambang Negara Indonesia, peta kepulauan NKRI yang dilapisi emas, dan bendera merah putih, serta dinding yang bertuliskan naskah proklamasi yang ditandatangani Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ruangan kemerdekaan sangat diminati pengunjung, karena di ruangan ini kita bisa mendengarkan rekaman asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Saat ini, saya menuju Puncak Monas. Untuk menuju Puncak Monas, Anda dapat menggunakan lift yang disediakan. Tetapi, sebelumnya kita harus mengantri terlebih dahulu untuk menggunakan lift. Setelah tiba di Puncak Monas, terlihat suasana yang tidak terlalu ramai. Dikarenakan adanya kapasitas maksimal untuk berada di Puncak Monas. Di Puncak Monas, kita dapat melihat pemandangan ibu kota Jakarta. Di sini anginnya berhembus sangat kencang. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan ibu kota menggunakan teropong yang telah disediakan. Setelah mengunjungi Monas, langkah kaki saya kini berjalan menuju Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa disebut dengan Museum Fathahillah. Sekitar Museum Sejarah Jakarta, banyak sekali penyanyi jalanan dan seniman yang menjajakan hasil karyanya. Harga tiket masuk untuk memasuki Museum Sejarah Jakarta dikenakan biaya Rp5.000 untuk kategori dewasa dan Rp2.000 untuk kategori anak-anak.
saya menemui salah satu tour guide dari Museum Sejarah Jakarta, yaitu Bapak Suparta. Pak, boleh diceritakan gimana sih Pak sejarahnya dari Museum Sejarah Jakarta ini? Baik, maksudnya sejarah berdirinya Museum Sejarah Jakarta ya. Jadi untuk sejarah gedung dari Museum Sejarah Jakarta ini dulunya pada saat peletakan batu pertama itu di tanggal 25 Januari 1707 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen. Tugas beliau habis, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Abraham Pantek. Selesai pembangunan gedung ini tepatnya di tanggal 10 Juli 1710. Jadi kalau sekarang tahun 2019 ya, usia dari gedung ini sekarang sudah sekitar 309 tahun. Ya, artinya ini gedung tua. Dan fungsi pada saat gedung ini didirikan pada saat itu sebagai Stadswis atau sebagai balai kota orang Belanda dan sebagai kantor Dewan Pengadilan ya. Di tahun 1925 sampai 42 gedung ini dijadikan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. 1942 sampai 45 pada saat penjajahan Jepang, gedung ini dijadikan sebagai kantor logistik atau perbekalan tentara TNI Jepang. Setelah itu sempat sampai tahun 52 dipakai kembali oleh kantor Provinsi Jawa Barat hingga puncaknya 1972 itu sempat diambil alih oleh pemerintah DKI untuk diperbaiki dan direnovasi ya, hingga akhirnya di tanggal 30 Maret 1974 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Ali Sadikin, gedung ini berubah fungsi resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta ya, 30 Maret 1974. Saya memasuki ruangan penjara bawah tanah. Di ruangan ini terdapat bola-bola berat yang dulu digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar tidak melarikan diri. Kunjungan saya ke Museum Sejarah Jakarta kali ini sangat menarik dan sangat mengesankan. Banyak hal dan pengetahuan baru yang saya dapatkan pada kunjungan kali ini. Destinasi tempat terakhir yang saya kunjungi di Jakarta adalah Bundaran HI. Di sini situasinya sangat ramai dikarenakan warga Jakarta sedang merayakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-492. Setelah puas mengunjungi berbagai destinasi di Jakarta, saya mencoba salah satu jajanan khas Jakarta, yaitu kue ape. Kue ini merupakan makanan khas Betawi. Kue ini terbuat dari tepung beras yang dicampurkan dengan tepung terigu dan berwarna hijau dari daun pandan. Cara pembuatannya pun masih tradisional, yaitu menggunakan tungku arang. Waktunya saya untuk pulang. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang saya dapat tentang Jakarta. Saya bangga menjadi warga Jakarta.